kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Saya Rizka Ambarsari SPD dari SD Negeri 2 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung. Saya Mary Rahmawani SPD dari SD Negeri 3 Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Saya Era Mutiara SPD dari SD Negeri 2 Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya, Bu Era? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Bu Era. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Era. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu Era. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai. Kemudian sesuai tidak dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu Era memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coaching tersebut akan merespon dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Era berikan ya sebagai coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Bu Era? Ya, baik. Sebelum mulai, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan dengan Bu Era, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, jadi hari ini kan saya memang akan melaksanakan coaching ya, Bu ya. Saya sebagai coach dan nanti ada Bu sebagai coachingnya. Nah, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu present. Kemudian saya akan mendengarkan secara aktif dan juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya nanti, Bu Rizka. Oke, bagus sekali sih sebenarnya ya, Bu Era. Lalu saya ingin memberikan pertanyaan kedua nih, Bu Era. Kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Yang ingin diobservasi hari ini yang secara spesifik saya kembangkan adalah ketika saya nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Benar. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ibu Era, indikatornya yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu Era dalam proses coaching kali ini? Ya, indikatornya nanti saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu, atau nanti dia bisa menemukan langkah-langkah, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Bu Era ya. Baik, Bu Era, demikian dulu ya, Bu Era, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching Ibu kali ini. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Rizka. Sama-sama, Bu Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Gimana kabarnya, Bu Mary? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya, Bu Mary. Iya, Selalu betul. bersemangat dan ceria. Alhamdulillah, Bu Era. Terinspirasi dari Bu Era. Oh, Masya Allah. Kayaknya kita kalau berdua jadi terinspirasinya dari Bu Rizka ya. Saling menginspirasi. Ya, Alhamdulillah. Positif. Positif. Baik. Oke, Bu Mary, tadi kan Bu Mary WA saya. Betul. Katanya ada yang mau diceritakan. Kira-kira apa sih, Bu Mary, yang mau diceritakan? Ini Bu Era, tapi agak curhat dikit nggak apa-apa ya Bu Era ya, supaya saya jauh merasa lebih plong ya Bu Era ya, gitu. Sebenarnya mengenai anak-anak Bu Era, kenapa ya Bu Era, kok akhir-akhir ini saya ngerasa anak-anak itu dalam pembelajaran itu kurang antusias ya Bu Era ya. Mereka itu saya perhatikan kurang bersemangat, kurang termotivasi gitu loh Bu Era. Gimana itu ya Bu Era ya? Ya, jadi Bu Mary, dari obrolan kita nih sebelum kita lebih jauh ngobrolnya, saya mau tanya dulu apa yang Bu Mary harapkan dari obrolan kita kali ini? Ya, jadi
Menurut saya Bu Era ya, eh, saya ingin sekali mengharapkan solusi gitu dari permasalahan saya ini. Bagaimana cara menumbuhkan antusiasme anak-anak murid gitu loh Bu, yang supaya dalam pembelajaran mereka itu jauh lebih semangat, termotivasi gitu ya Bu Era ya, dan saya juga menginginkan hasil yang terbaik gitu loh dari pembelajaran tersebut. Gitu Bu Era. Sebelumnya Bu Mary, saya mau tanya dong, kalau misalnya di kelas Bu Mary sendiri nih, hal apa aja sih yang bisa membuat murid-murid Bu Mary itu kurang antusias dalam pembelajaran? Iya. Mungkin ya Bu Era ya, menurut saya gitu ya, saya mungkin kurang ya dalam membimbing peserta didik itu dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Bisa jadi ya Bu Era ya, atau mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik gitu, atau seperti apa ya Bu Era ya? Ya, coba Bu Mary ingat-ingat lagi deh, apakah pembelajaran yang Bu Mary lakukan di dalam kelas itu membuat anak-anak itu merasa senang dan tertarik? Iya Bu, jadi saya ingat sekali ada pembelajaran ketika saya lakukan itu, mereka itu mungkin merasa seperti pembelajaran Bu ini membosankan gitu kali ya Bu Era ya. Jadi mungkin terlalu monoton menurut mereka gitu ya Bu. Jadi saya sebagai guru terlalu dominan mungkin ya dalam berbicara, berceramah mungkin maksud mereka ya. Kemudian saya juga saya juga kurang ya memberikan kesempatan pada anak-anak itu untuk memberikan pendapatnya masing-masing gitu loh Bu, dan berbicara aktif dalam pembelajaran yang saya berikan tersebut. Mungkin seperti itu. Oh iya. Oke, jadi dari Bu Mary sendiri kan sudah bisa melihat ya Bu Mary bahwa anak-anak tersebut ternyata kurang antusias karena pembelajaran yang monoton. Iya. Nah terus kalau misalnya menurut Bu Mary lagi nih, saya sependapat ya Bu, kalau misalnya pembelajaran yang monoton itu kurang menarik perhatian anak-anak. Betul. Saya mau tanya sama Ibu, gimana sih caranya supaya murid-murid itu tidak merasa bosan pada pembelajaran? Iya Bu, jadi menurut saya Bu, pasti murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik dan monoton ya Bu ya, jadi tidak membosankan ya Bu ya. Iya, jadi pembelajarannya tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat Bu dengan Ibu. Jadi apa aja Bu yang bisa membuat murid-murid itu tidak merasa monoton gitu, bisa dikasih apa tuh? Ya menurut saya pembelajaran sekarang ini kan tidak harus teacher center ya Bu ya, tetapi harus student center ya Bu ya, karena berpusat pada murid itu, maka murid itu biasanya tidak dominan seperti itu ya. Kemudian saya minta mereka mungkin untuk lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin saya memberikan ice breaking yang membuat seru pembelajaran ya Bu ya, gitu, membangkitkan semangat mereka lagi, motivasi mereka, dan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan tadi begitu ya Bu ya. Jadi ataupun saya memberikan beberapa games gitu mungkin ya Bu ya, supaya pembelajaran lebih menarik. Iya. Kalau boleh tahu Bu Mary, di dalam kelas itu Bu Mary sudah pakai sumber belajar apa aja ya? Ya untuk sementara ini Bu Era saya hanya menggunakan buku teks. Oh, selain dari buku teks ada sumber belajar yang lain nggak Bu? Iya, ya sebenarnya banyak ya Bu Era ya, sumber belajar dari yang bisa kita peroleh salah satunya dari YouTube ya Bu Era. Kemudian bisa juga baca Google atau internet yang bisa kita gunakan aplikasinya ya juga bisa juga. Banyak juga sekarang ini info-info terbaru itu dari TikTok ataupun dari IG ya Bu ya gitu. Mungkin itu yang nantinya kedepannya akan saya lebih lirik lagi gitu, untuk mendapatkan sumber belajar yang terbaru dan terkini. Betul sekali itu Bu Mary. Jadi saya tuh yakin sekali kalau Bu Mary itu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, dan pastinya nanti murid-murid itu tidak akan merasa bosan lagi di dalam kelas karena pembelajarannya tidak monoton. Oh iya Bu Mary, apakah Bu Mary sudah memahami soal pembelajaran sosial emosional? Oh, pembelajaran seperti apa itu ya Bu ya? Kalau menurut Bu Mary, sosial emosional itu apa sih? Menurut saya sih keadaan emosi
atau psikolog daripada murid ya Bu ya? Iya benar Bu. Iya. Menurut Bu Mary, penting nggak sih Bu pembelajaran sosial emosional itu diterapkan dalam pembelajaran di kelas? Oh iya juga ya Bu ya. Sebenarnya penting juga tuh Bu, betul Bu Era. Jadi karena jika guru memahami kondisi emosi murid, maka mungkin itu memudahkan ya Bu ya kita sebagai guru untuk lebih melakukan pendekatan atau menuntun daripada murid-muridnya gitu Bu. Iya benar banget itu Bu Mary ya. Jadi sekarang Bu Mary, setelah obrolan kita, apa sih rencana dari Bu Mary sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah Bu Mary sampaikan kepada saya? Oke Bu, jadi mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan ya Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti saya sebutkan, seperti YouTube gitu ya Bu ya, kemudian IG ataupun TikTok ya Bu, atau dari Google gitu. Saya juga mungkin tidak memberikan terlalu banyak tugas ya, kemudian dalam bentuk tugas ini juga saya hanya minta mereka melakukan tugas dengan pemilihan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing gitu ya Bu ya, menyesuaikan. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu Bu. Keren banget itu Bu Mary. Berarti Bu Mary itu sudah punya rencana ya Bu ya untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kan pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid dan dia berpihak pada murid. Terus Bu Mary, apakah Bu Mary itu sudah nih kan katanya mau menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah Bu Mary sudah mengelompokkan murid-murid tersebut sesuai dengan minat belajar mereka? Sebenarnya belum Bu, karena saya memang belum melakukan pelaksanaan tersebut, sehingga otomatis saya memang belum melakukan pengelompokan. Iya. Bu Era. Oke. Iya. Nah, jadi kan tadi udah ini ya Bu Mary katanya mau menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, saya mau tanya nih, boleh ya Bu Mary ya? Boleh dong. Jadi apa sih komitmen Bu Mary sendiri terhadap rencana yang sudah tadi disusun? Oke, saya sih punya komitmen ya Bu Era ya. Rencananya sih saya mau buat modul ajar gitu ya, modul ajar yang berdiferensiasi, kemudian ada konteks daripada sosial emosional yang mengasihkannya, kemudian saya juga menggunakan beberapa sumber belajar ya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik gitu ya Bu ya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan minat belajar mereka dengan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran saya Bu di kelas. Oke, Masya Allah. Nah, Bu Mary, saya tanya lagi ya Bu ya, gimana sih cara Bu Mary, kan tadi kan mau menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Ya. Nah, di dalamnya itu kan tentunya itu butuh untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Betul. Nah, gimana cara Bu Mary sendiri memahami untuk memetakan kebutuhan belajar siswa tersebut? Oke, mungkin menyesuaikan ya Bu, bisa melakukan dengan asesmen gitu ya, kemudian berupa pretest ataupun polsek dan mengukur kesehatan belajar siswa gitu ya, kemudian saya juga memberikan kuesioner juga bisa, kemudian menentukan gaya belajar gitu dengan menerapkan asesmen diagnostik, kemudian saya juga berupaya memahami kondisi sosial emosional murid tersebut supaya saya juga bisa lebih tahu Bu gitu ya, apa sebenarnya gitu ya yang menyangkut di hati mereka tentang pembelajaran. Oke, bagus sekali itu ya Bu Mary, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana pembelajaran yang Bu Mary rancang nanti dan yang Bu Mary siapkan itu bisa meningkatkan antusias para murid dalam pembelajaran dalam kelas. Terima kasih Bu Era gitu ya. Bu Era, terima kasih banyak nih atas sharingnya hari ini ya, sangat bermanfaat dan positif banget buat saya Bu Era gitu. Banyak ilmu yang saya dapatkan, mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan membuat murid-murid menjadi antusias dan nyaman di dalam ruang kelas. Ya, amin. Saya yakin Bu Mary itu pasti deh menjadi Iya, murid insya dan menjadi guru Allah. yang dirindukan oleh murid-murid. Oke Bu Terima kasih. Mary, sebelum kita akhiri, kira-kira ada lagi nggak yang mau diceritakan? Alhamdulillah Bu Era gitu ya, dengan menceritakan hal ini saya ngerasa lebih plong gitu ya,
lebih apa ya? Oh iya, termotivasi. Oh iya, ternyata beberapa dengan cara kita sharing seperti ini, coaching seperti ini, banyak manfaat sekali yang saya dapatkan. Gitu ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu. Mm. Berarti dari cerita kita tadi itu, ngobrol-ngobrol kita, yang tadinya ada permasalahan, sekarang sudah ditemukan solusinya ya Bu Mary. Betul, Ya. betul sekali. Semangat terus ya Bu Mary. Iya, makasih ya, Bu. Sama-sama Bu Mary. Kalau gitu kita tutup ya obrolan kita hari ini. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Baik, Bu Era. Makasih, Bu Mary. Sama-sama aku, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas solusinya. Iya, terima kasih Siap. Bu Era. Oke, sudah. Terima kasih ya. Makasih ya. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Rizka. Iya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Mary. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi pasca observasi. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Tadi kan saya sudah melaksanakan coaching ya Bu. Menurut saya tadi saya sudah melakukan observasinya, coachingnya dan Lanjut. ulang dong. Ya. Tadi kan saya sudah melaksanakan coaching ya Bu. Ulang lagi dong dari pertama. Dari pertama. Oh ya udah, dia udah boleh. Panjang loh. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Rizka. Iya Ibu, tadi saya lihat Ibu sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Mary. Iya Bu. Sebelum penutupan ya Bu, pasca observasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, saya ingin tanyakan apa saja sih yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dari ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, di coaching kali ini Bu, saya sudah melakukan coaching yang insya Allah sudah sesuai dengan alur Tirta. Di mana alur Tirta itu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahan dan pada akhirnya dari permasalahan tersebut bisa menemukan solusinya. Ya, hebat sekali loh Bu Era. Jadi menurut saya sebagai observer ya Bu ya tadi di situ saya melihat dalam coaching Bu Era dengan Bu Mary tadi sudah cukup berjalan dengan baik ya Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mary, sehingga saya lihat Ibu Mary bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Era, saya lihat Bu Mary bisa menemukan solusi-solusi yang ada di dalam permasalahannya Bu Mary. Dan coachingnya juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya Bu. Nah sekarang untuk pertanyaan terakhir nih buat Bu Era, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari Ibu melakukan coaching yang dilakukan tadi dengan Bu Mary? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Rizka dari coaching pada hari ini yaitu dengan cara lebih memahami alur Tirta. Jadi ketika kedepannya kita sudah melaksanakan alur Tirta ini dengan terbiasa, nantinya coaching yang akan dilaksanakan itu pastinya akan lebih baik lagi begitu. Iya betul sekali, benar sekali Bu. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Demikian menurut saya observasi kali ini cukup. Semoga observasi kita, coaching kita hari ini bermanfaat bagi kita sebagai guru-guru yang profesional dan dirindukan oleh murid ya pastinya nanti. Jadi semangat selalu untuk Bu Era, untuk saya juga sebagai observer. Terima kasih ya Bu Era. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat menjalankan aktivitas ya Bu Era. Iya. Alhamdulillah, kami telah melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang kami lakukan menambah wawasan pengetahuan kami untuk menjadi jauh lebih baik ke depannya dan menjadi bekal kami sebagai coach yang sangat berpengalaman sebagai guru penggerak. Maju guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.